Tujuan daripada firman Tuhan hari ini adalah supaya dapat memperkenalkan Kristus dan menjadi saksinya. Kita perlu menyatakan kuasa Allah di dalam diri kita dengan tujuan supaya dapat memperkenalkan Kristus dan menjadi saksinya. Nah, bagaimana caranya? Hari ini kita akan bicara di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ini ayat yang sering kita dengar, ayat yang memang familiar, ya. Tapi kita mau belajar, ya. Seringkali kita selalu berpikir bahwa ucap syukur, bersukacita, berdoa, ya tahu. Tapi berapa banyak orang yang memahami dengan benar? Ya, mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini dalam hitungan ketiga, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kalian selalu bergembira. Kalau kita melihat kata senantiasa, ini menunjukkan bicara tentang keterangan waktu. Berarti kalau senantiasa sama dengan sepanjang waktu. Lah, kalau kita ditanya bersukacitalah senantiasa, berarti kata senantiasa ini berarti selalu, sepanjang waktu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita harus menjaga, mengusahakan, berjaga-jaga, waspada, harus dikerjakan. Jadi sukacita di dalam hidupmu itu, sukacita di dalam Yesus, sukacita di dalam Kristus, saya katakan bersukacita itu adalah sebuah pilihan. Bukan berdasarkan perasaan atau keadaanmu. Jadi bukan karena nanti kita lagi senang kita bersukacita, kita lagi dapat berkat kita bersukacita, bukan begitu. Jadi bersukacita senantiasa itu adalah sebuah pilihan. Jadi mau senang, mau sedih, mau ada berkat, mau belum ada berkat, kita tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena sukacita itu adalah sebuah keputusan pilihan dari keputusan kita. Nah, seringkali banyak anak Tuhan ini sukacitanya tergantung kondisi perasaan hati. Sukacitanya tergantung dari keadaan. Nah, ini jadi problem. Nah, Paulus katakan, Tuhan melalui Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, sukacita itu sukacitanya bagaimana? Dalam Nehemia 8 ayat 11 dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa lain, benteng pertahananmu. Jadi sukacitamu itu alasan kita bersukacita karena Tuhan Allah kita, bukan perkara-perkara dunia. Jadi apa alasan Anda bisa bersukacita? Yesus. Bukan perkara-perkara dunia. Bukan karena kamu menghadapi kenyataan, permasalahan, terus kamu sedih. Justru itu bukan menjadi masalah, karena alasan saya bersukacita karena saya punya Yesus. Ini yang menjadi alasan kita. Nah, seringkali banyak orang beralasan untuk tetap bersedih, untuk tetap marah, untuk tetap putus asa. Karena apa? Berkata bila kenyataannya begini ya. Buktinya begini ya. Jadi saya katakan sukacita itu pilihan. Kamu mau sukacita atau tidak itu pilihanmu. Nah, alasan kamu bersukacita itu karena kamu punya Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersukacita karena kita punya Tuhan? Ya, pandang Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku
Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kuncinya apa? Memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan. Jadi alasanmu bersukacita karena kamu punya Tuhan. Jadi bagi orang Kristen tidak ada alasan untuk sedih, tidak ada alasan untuk putus asa. Karena apa? Kamu punya Tuhan. Kenapa orang Kristen bisa memutuskan untuk bersungut-sungut, untuk marah, untuk sedih? Karena Tuhannya yang dia punyai tidak dianggap. Hari ini Anda dan saya mesti yakin Anda punya Tuhan. Dan itu menjadi alasan kamu untuk bersukacita. Makanya dikatakan, ketika senantiasa memandang kepada Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ya, karena Ia di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu akibatnya hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi ternyata sukacita di dalam hatimu itu mempengaruhi akan tubuhmu. Tentram. Tentram artinya tubuhmu ini sehat. Kenapa orang itu hidupnya itu tubuhnya lemes-lemes, sakit-sakitan? Karena hatinya tidak bersukacita. Kalau hati kita bersukacita, jiwamu ini akan bersorak-sorak. Jadi jiwamu ini akan limpah dengan sorak-sorai. Dan di situ tubuhmu akan diam dengan tentram. Nah, kuncinya apa? Memandang kepada Tuhan. Bicara memandang kepada Tuhan berarti bicara apa? Persekutuanmu dengan Tuhan. Itu yang membuat Anda bisa bersukacita. Nah, akibat dari orang bersukacita di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam bahasa Indonesia masa kini, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Gembiralah karena Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita ini bergembira karena Dia. Nanti Tuhan akan memuaskan keinginan hati. Seringkali kita sebagai anak Tuhan sulit untuk bergembira karena Tuhan. Lebih suka bergembira karena masalah. Buktinya apa? Mulai ngomel, bersungut-sungut, ngeluh. Suka bergembira karena masalah, bergembira karena problem, bergembira dengan sakit hatinya, bergembira dengan kekecewaannya, cerita terus tentang kekecewaannya, cerita terus tentang kepahitannya. Itu dia bergembira. Akibatnya apa? Tuhan tidak mau memenuhi keinginan hatimu. Kenapa? Karena hatimu jahat. Tuhan ngomong bergembiralah karena Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa ini, carilah kebahagiaanmu pada siapa? Tuhan. Nah, kalau cari kebahagiaan pada Tuhan harus kemana? Ya, tempat kudus Tuhan. Mesti bersekutu. Nanti Tuhan katakan Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Memuaskan. Jadi Anda nggak perlu ngurusin masalahmu. Sesuatu kalau udah mustahil itu mau diapain toh? Coba kalau Anda lihat masalahmu sudah mustahil, paling Anda bisanya mandang aja. Mau diutak-utik tambah ribet. Karena mustahil.
Ya terus bagaimana? Ya bersukacita aja di dalam Tuhan. Makanya orang kalau mau bersukacita di dalam Tuhan, itu harus tanggalkan harga dirinya. Dia pakai harga dirinya sebagai seorang manusia susah. Kenapa nggak bisa bersukacita? Sedikit-sedikit sensitif, marah. Lagi ada masalah berat, mustahil orang ngomong apa? Kamu ngerasain aku ya? Sakit hati, kecewa. Kenapa? Karena harga dirinya terlalu tinggi. Dihina sedikit, marah. Makanya orang kalau mau bersukacita di dalam Tuhan, bergembirakan atau cari kebahagiaan pada Tuhan, itu harus tinggalkan semua harga dirinya. Cari Tuhan tersebut. Kenapa? Sukacitaku di dalam Tuhan. Mau ada masalah, mustahil Anda mau mengerjakan apa? Diutak-utak semakin ruwet. Ini contoh ya, saya tidak bisa perbaiki motor. Motor saya rusak. Kan bagi saya mustahil berbagi motor. Saya coba utak-utik. Tambah baik atau tambah parah? Hah? Tambah parah. Mungkin saya bisa bongkar, tak bisa pasang. Nah, banyak orang begitu, suka tahu itu mustahil, bukan bidangnya, tidak bisa. Tapi diutak-utik, masa tak bisa? Diutak-utik, bisa bongkar, tak bisa pasang. Akhirnya apa? Rusak. Gimana caranya kalau udah mustahil? Ya bawa aja ke ahlinya. Misalnya Pak Abang mau kirim, bawa aja ke Pak Abang, selesai. Apa ribet? Betul ya? Kalau elektronik bawa aja ke Pak Mengkiang, selesai. Apa ya ribet? Gitu. Kalau punya kain mau jahit, bawa aja ke Bu Titi, selesai. Apa harus ribet? Kita bisa apa? Anda punya masalah mustahil, perkara mustahil. Anda mau utek tidak bisa. Semakin Anda utek-utek, semakin ribet. Semakin marah, semakin sakit hati, semakin kecewa. Betul enggak? Gimana caranya supaya Anda bisa menyelesaikan? Bawa aja ke spesialisnya. Siapa spesialis perkara mustahil? Enggak percaya. Siapa spesialis perkara mustahil? Termasuk dari sini tak ada. Siapa spesialis perkara mustahil? Harus mantep toh. Jangan lemes-lemes. Memang saya tahu hujan dingin bikin ngantuk, tapi jangan lemes-lemes. Kita punya spesialis perkara hati, perkara mustahil. Itu siapa? Yesus. Makanya kita ini sebagai anak Tuhan, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kesedihan, putus asa, kekecewaan. Jangan. Anda harus kuasai hatimu untuk selalu bersukacita. Kenapa kamu bersukacita? Alasannya apa? Kenyataan enggak mungkin. Alasannya karena aku punya Yesus. Amin. Alasanmu karena kamu punya Yesus yang mengasihi kamu. Amin. Itu loh. Sehingga kita ini bisa bersukacita. Apa bukti kita? Jiwa kita bersorak-sorak. Mulut kita berkata, aku bersyukur Tuhanku dahsyat. Amin. Aku percaya Tuhanku spesialis yang mustahil. Amin. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu namanya Anda bersukacita. Kalau yang lagi keadaan kekecewaan, sakit hati, putus asa gimana? Ngomongnya begini terus, susah. Aduh, susah. Aduh, hidup kok kayak gini, ini gara-gara yang itu, ini gara-gara ini, betul ya? Siapa yang suka begitu? Bertobat. Kenapa? Karena Anda sedang membuat kuasa Tuhan terhambat dalam hidup.
Bagaimana Pak kenyataannya begitu ya Pak? Kenyataannya tidak bisa bikin aku bahagia ya Pak. Kenyataannya tidak bisa bikin aku bersuka cita ya Pak. Gimana Pak? Saya katakan alasanmu bersuka cita karena Yesus, bukan pada sekeliling. Pas ngomong gini, hidupmu karena percaya. Ya, hidupmu karena percaya. Yes, percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Itu betul ujungnya. Ya, jadi alasan Anda bersuka cita itu karena Yesus, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena Anda dapat berkat, terus Anda bersuka cita, enggak. Atau Anda mengalami kenyataan pahit, terus Anda sedih. Itu bukan alasan. Alasanmu adalah karena Yesus. Ini yang Anda mesti pegang. Makanya firman Tuhan ngomong begini, coba selanjutnya. Coba sama-sama baca 2, 3. Enggak kompak. Ulang lagi. 2, 3. Hati yang gembira, yang manjur. Hati gembira itu obat yang manjur. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih bagus lagi. Hati yang gembira menyehatkan badan. Mau sehat? Hatimu mesti gembira. Amin. Dalam terjemahan literal, hati yang gembira apa? Mengerjakan kesembuhan. Amin. Nah, makanya hati kita mesti gembira. Mesti sukacitamu karena apa? Jadi orang bisa bersukacita kan pasti ada namanya pendorongnya. Apa tuh? Yesus. Kayak sukacita di dalam Tuhan. Nah, nanti sukacitamu itu nanti mendorong, yang dikatakan mengerjakan kesembuhan. Makanya di dalam tubuh kita nanti makanya dikatakan hati bersukacita, jiwa bersorak-sorak, tubuh akan diam dengan tenang. Anda tahu di dalam kedokteran, ilmu pengetahuan, ketika Anda sakit hati, kecewa, ngeluh, ngomel, itu ada hormon jahat yang bekerja dalam dirimu, namanya kortisol, yang membuat tubuhmu nanti jadi lemes, tubuhmu jadi penyakitan. Itu hormon itu, kortisol, hormon jahat. Tapi kalau hatimu itu bergembira, itu ada namanya hormon endorfin yang membuat nanti ketika hormon ini muncul, segala penyakit itu akan dilibas habis. Kayak ada survei, ya, orang, ya, dalam kondisi apapun dia nyanyi. Ketika orang nyanyi didengar, itu nyanyian sukacitanya di dalam Tuhan, nyanyian rohani ya. Itu membuat tubuh ini jadi kuat. Maka penyakit pun ternyata suara kita di dalam sukacita itu membunuh kanker, virus, bakteri, tumor. Tapi kenyataannya orang kalau dalam kondisi begitu bisa nggak bersukacita, lemes. Makanya ini yang namanya Anda berjuang. Untuk mengalahkan itu keluhan, mengalahkan yang namanya keputusasaan, mengalahkan yang namanya penderitaan yang kamu hadapi dengan bersukacita. Kalau kamu bersukacita, Tuhan katakan itu obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bahasa Indonesia masa kini, hati yang murung mematahkan semangat. Ya. Jadi Anda tuh mesti, dan saya tuh mesti harus memutuskan, itu pilihan, bukan Tuhan.
Jadi Anda nggak bisa nyalakan Tuhan. Tuhan kenapa? Enggak. Kamu mesti bangga, makanya nih, kamu mesti bangga, kamu mesti kagum dengan Allahmu itu. Sehingga itu jadi alasan kamu untuk bersuka cita. Oke, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Carilah kebahagiaan di dalam Tuhan, maka Dia akan memuaskan keinginan hatimu. Apa yang kamu inginkan? Pemulihan. Dia akan puaskan, bukan hanya pemulihan, tapi itu akan buat satu keharmonisan dalam keluarga. Kesembuhan, bukan hanya kesembuhan, Dia akan memuaskan sampai Anda memperoleh kesehatan yang sempurna, bahkan panjang umur. Itu yang memuaskan. Apa? Berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi Anda mengalami kemakmuran. Beda. Tapi syaratnya Anda harus mau gembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, caranya gimana? Memandang Tuhan. Tetaplah berdoa. Jadi ini adalah cara kita untuk menjaga supaya dapat menjaga sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Doa inilah yang membuat kita dapat terus melihat Allah, memiliki pengharapan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi gimana Anda memandang Tuhan? Yang gak lain lagi caranya berdoa. Anda perlu berdoa, itulah cara kenapa Anda perlu berdoa, supaya bisa memandang kepada Tuhan. Ya. Makanya di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun. Supaya Anda punya sukacita pengharapan. Bertekun dalam apa? Doa. Doa ini penting lah. Doa itu apa toh? Di dalamnya menyanyi, menyembah, memuji, permohonan. Yang paling simpel apa toh? Untuk supaya Anda bisa terus tetap berdoa. Nyanyi. Simpel. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Itu namanya apa? Anda berdoa. Simpel. Alami masalah, Anda mau tetap bersukacita, nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Paling simpel. Tapi banyak orang yang mau. Orang kalau lagi terkapar, sakit, mau doa gimana doanya? Tuhan tolong, capek juga, gak ditolong-tolong. Betul gak? Mau baca Alkitab? Gak bisa juga. Terus gimana? Ku bersyukur Bapa. Bisa gak begitu? Bisa. Itulah berdoa. Daripada ngeluh. Dan itu akan menjaga sukacita di dalam hatinya. Dia akan bisa bersukacita di dalam Tuhan ketika dia nyanyi. Makanya itu, coba kita kalau nyanyi sama-sama, beda, sukacita. Maka di surga itu dikatakan sukacita yang kekal. Itu kenapa? Karena tiap hari kita senang-senang. Dengan apa? Nyanyi puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Enak gak didengar? Enak. Daripada ngeluh, aduh, enak mana?
Anda ngeluh, hidup kok begini, aduh itu kok begini, susah. Enak mana? Ingat, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Enak mana? Enak nyanyi. Betul tak? Ketika Anda nyanyi, Anda hatinya lebih tenang. Ketika Anda lihat anakmu, suamimu nakal, istrimu nakal, tak usah mau kan? Nyanyi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Enak. Daripada ngomong, Anda capek, dia juga capek. Ini loh, kita ini mesti belajar. Ini doa ini. Anda nggak sadar Anda berdoa. Apa yang kamu ucapkan dalam mulutmu itu doamu loh. Makanya jadilah menurut imanmu. Jadi penting. Makanya segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Jadi kalau Anda sudah memperoleh sukacita, jaga waspada. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah berikan di sukacita dan sejahtera diambil gara-gara kenyataan masalah-masalah yang kamu hadapi. Seperti saya katakan, kalau mustahil ngapain kamu urusin? Siapa yang berperang buat kita? Hah? Hah? Bukan kamu. Kata sama kanan yang berperang itu bukan kamu, tapi Tuhan. Tugasmu apa? Hah? Tugasmu apa? Bersama dengan Tuhan, memandang Tuhan. Tugasmu di situ. Lakukan bagianmu itu. Kalau itu sudah mustahil, apa kamu harus utak-utik lagi? Tugasmu apa? Bersama Tuhan, jaga sukacitaku. Karena sukacitamu akan mempengaruhi sikapmu. Benar atau tidak? Nah, lewat menjaga, lewat doa, itu akan membawa pikiranmu itu memikirkan segala hal yang baik, yang mulia, yang kudus. Nah itu. Kamu sedang berkata berhenti untuk bersungut-sungut. Dan cara yang paling simpel, cara yang paling mudah itu adalah nyanyi. Makanya orang-orang yang lagi punya masalah nganggur biasanya apa? Nyanyi. Saya pernah nyanyi, seneng-seneng kadang-kadang sebelah ini. Mereka udah nyanyi. Tapi mereka nyanyinya hanya untuk kesenangan pribadi. Kita nyanyi untuk menyenangkan Tuhan. Itu bedanya apa pengamen sama apa? Kita nyanyi sama-sama lagu rohani. Kalau pengamen nyanyi itu cari duit. Kalau kita nyanyi dengan iman, dan ketika nyanyian itu disampaikan dengan iman di hadapan Tuhan itu dahsyat. Amin. Nah, itu seperti Paulus ketika dia di penjara dengan Silas, apa yang dia lakukan? Nyanyi. Paulus sama Silas tidak ngapa-ngapain, nyanyi. Waktu nyanyi, bunyi terlepas, itu jajaran terbuka. Sampai kepala penjara mau bunyi, stop. Jadi percaya Yesus. Kenapa? Nyanyi. Itulah doa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di dalam mengucap syukur ini berarti Anda memilih untuk bersuka cita di dalam Kristus dan percaya.
Jadi itu sebuah pilihan. Ketika kamu berkata, Tuhan terima kasih untuk apa yang Aku alami, Anda memilih untuk bersuka cita, Anda memilih untuk percaya. Yang kedua, Anda dan saya memilih untuk benar, kudus di dalam Kristus, takut akan Tuhan. Ketika Anda bersyukur kepada Tuhan, Anda mesti mau benar. Jadi tidak bisa Anda bersyukur tapi tidak benar hatimu, tidak bisa. Ketika Anda bersyukur, Tuhan terima kasih untuk suamiku, Tuhan terima kasih untuk istriku, Tuhan terima kasih untuk anakku, untuk orang tuaku, untuk pekerjaanmu. Ketika Anda ngomong terima kasih untuk orang, walaupun orang itu nggak benar terhadap kamu, tapi kamu berkata terima kasih Tuhan, Anda mesti punya hati yang benar dan kudus untuk apa? Mengampuni. Kenapa ucapan syukurmu tidak jadi korban di hadapan Tuhan? Karena ketika kamu mengucap, hatimu ini nggak benar, sehingga yang terjadi itu di hadapan Tuhan kejijikan. Banyak orang terima kasih Tuhan, tapi hatinya nggak benar, nggak mau ngampuni, nggak mau bersukacita. Mulutnya terima kasih, hatinya ngomel. Nggak jadi. Makanya saya katakan, memilih untuk benar, kudus di dalam Kristus, takut akan Tuhan, itu penting. Jadi ketika Anda berkata terima kasih Yesus, Anda mesti memilih untuk benar. Lepas kenyataannya begitu, gimana aku bisa benar? Benar itu pilihan. Seringkali kan orang ini, kalau orang itu begitu, itu kenyataan itu, gimana aku bisa benar Pak? Gimana aku bisa ngampuni? Ya itu pilihanmu. Kamu mau bersyukur, oke, bereskan hati. Kamu mesti mau benar, mau kudus. Orang selalu pakai alasan sekitar. Loh, kamu itu mau benar itu pilihan, bukan satu kondisi kenyataan. Seperti kita mau bersukacita, itu kan pilihan. Anda mau bersukacita di dalam kesesakan atau enggak? Nah, alasan apa yang membuat Anda bersukacita? Nah, ini kan pilihan. Bukan karena sesuatu hal yang di luar kita. Termasuk imanmu. Itu keputusan, bukan perasaan, bukan pikiran. Iman itu keputusan. Sebuah keputusan yang tidak dipengaruhi oleh pikiran perasaanmu lagi. Kamu mau percaya atau tidak? Percayamu bukan karena pikiranmu, bukan karena perasaanmu. Termasuk ngampuni. Itu keputusan, bukan karena perasaanmu, pikiranmu. Kamu baru ngampuni, tidak bisa. Nah, banyak orang Kristen ini kan banyak Kristen perasaan, Kristen pikiran. Kalau perasaan pulang dikena, ya aku mau mengucap syukur, aku bersukacita. Tapi kalau perasaanku tak enak, mulai imannya kan drop. Jadi imannya berdasarkan perasaan. Hati-hati ya. Imanmu itu bukan berdasarkan perasaan. Imanmu untuk mengontrol perasaan. Dengan imanmu, kamu mengontrol perasaan, pikiranmu, mulutmu untuk berkata terima kasih Tuhan. Dengan imanmu itu kamu mengontrol pikiran, perasaan untuk berkata aku ngampuni Tuhan. Orang mengucap syukur itu mesti memilih untuk mau benar. Ini tidak isanda. Kalau Anda nggak mau memilih untuk benar, susah. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian, sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Sebagai apa? Orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Anda perhatikan, firman Tuhan jelas ngomong, bagi orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Arti begini, Kristus itu jadi teladan hidup kita.
Bagaimana ketika dia diludahi? Dia balas? Enggak. Justru dia menyerahkan kepada Bapa. Ketika dia dihina, ketika dia dicaci maki, dia nggak balas. Dia tetap bersyukur. Dia tetap menjalankan misinya. Dia tetap mau benar. Dia tetap mau kudus. Ketika orang nggak percaya sama dia nggak ambil pusing. Dia tetap jalankan hidup benar kudusnya. Dia dapat Bapa. Dia tetap mau bersyukur. Dia tetap mau terus mengucap syukur. Dia memilih untuk selalu bersuka cita. Dia memilih untuk selalu tetap berdoa. Walaupun segala keadaan berbanding terbalik dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini namanya bersatu dengan Kristus Yesus. Dan apa yang kita harus lakukan? Nah, kita juga mesti ikut belajar. Oh, Yesus ketika ada masalah, apa yang dia lakukan? Berdoa. Ya, aku berdoa. Mengucap syukur. Ini sebagai orang yang bersatu di situ. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Yesus. Lah, kata dikehendaki di dalam bahasa aslinya adalah telema, yang memiliki arti apa yang diinginkan atau telah ditentukan harus dilakukan. Kenapa? Karena ada tujuan di situ. Karena disitulah Allah memberkati umat manusia melalui Kristus. Jadi tanpa sadar ketika kamu bersyukur, disitulah Anda membuka kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Makanya semakin Anda bersungut-sungut, semakin ditutup. Tapi memang bersyukur ini bukan perkara mudah. Makanya 3 hal tadi, bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur, itu saling berkesinambungan. Itu Anda nggak bisa pisahkan. Anda mau bersyukur, Anda berdoa. Anda mau bersyukur, hatimu mesti bersukacita. Gimana orang bisa bersyukur kalau hatinya sedih? Nah, bisa. Dia harus mengalami sukacita, baru dia bisa bersyukur. Orang bisa berdoa kalau hatinya bisa bersukacita. Karena orang yang bersukacita, hatinya mesti damai, tenang, sehingga dia bisa berdoa. Orang dalam kondisi sedih, dalam kondisi yang tidak lagi panas, bisa nggak nyanyi? Doa, nggak bisa. Apalagi mau ucap syukur, nggak bisa. Jadi ini 3 hal ini berkesinambungan. Ya. Jadi kata dikehendaki itu adalah perintah. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu perintah. Dan yang selanjutnya kemauan, pilihan, kecenderungan, keinginan, kesenangan. Jadi 3 hal ini. Jadi Tuhan tuh nggak ngomong hanya mengucap syukur yang dikehendaki, tapi bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur. 3 hal inilah dikehendaki Allah. Bukan hanya di mengucap syukurnya. 3 hal, karena 3 hal ini saling berkesinambungan, saling mengisi. Ya. Jadi yang dikehendaki maksudnya kesenangan. Jadi ketika Anda bersukacita di dalam Tuhan, itu kesenangannya Tuhan. Makanya Tuhan tuh senang kalau anaknya itu walaupun dalam masalah tetap bersukacita. Nah, itu artinya Anda tuh sedang itu mengingatkan. Coba kalau Anda punya anak, Anda mampu nih bisa belikan misalnya mainan atau motor atau sepeda. Anda mampu sebagai orang tua. Anda ngomong sama anak ini, nah, nanti papa belikan kamu motor ya. Anda lihat anaknya sudah cukup umur, bisa naik motor, nanti papa belikan motor ya. Oke Pak, terima kasih. Besoknya belum dibeliin. Terus anaknya begini, Pak, kok belum dibeliin? Mana toh Pak? Oh nanti, awalnya mungkin masih belum marah. Tapi kalau tiap hari digitu, Pak, mana toh Pak? Anda sebagai orang tua gimana? Jengkel pasti. Loh, kamu tuh tidak percaya Pak? Nah, banyak anak Tuhan tuh sukanya tuh ragu sama Tuhan. Tahu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hebat, tanyakan mana hasilnya, percuma aku berdoa. Nah, akhirnya kan Tuhan, ya sudah. Terus apa yang kita lakukan? Ketika Anda mengucap syukur dan bersukacita, Anda mengingatkan Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku percaya Kau sanggup pulihkan aku. Aku bersyukur Tuhan. Kalau tiap hari kamu ngomong begitu, hati Tuhan dulu, aku gak sabar ingin kasih. Seperti seorang anak sama Pak, apa baik deh Pak, terima kasih ya Pak, Papa udah mau beliin aku sepeda motor. Belum dikasih tapi udah terima kasih terus. Ya Pak, Papa tuh baik banget. Papa ini ya sudah siapkan dana untuk belikan saya sepeda motor. Terima kasih ya Pak. Papanya jadi gak tahan. Nah, kamu luar biasa. Tapi kalau anaknya ngejar terus ragu, Papa tuh beneran mau belikan sepeda motor apa enggak Pak? Kok gak dibeli-beli? Marah. Ya, kita dengan Tuhan juga begitu. Tuhan mana Tuhan? Tuh hasilnya gak nyata-nyata. Aku udah berdoa 6 bulan, 1 tahun, kenapa gak ada hasil? Kira-kira kalau ada jadi Tuhan, mau gak jawab orang seperti itu? Gak mau. Tapi kalau Anda ngomong, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, oh baik. Aku percaya doa-doaku Tuhan, Engkau sudah dengar dan Engkau sedang lakukan dalam hidup. Terima kasih. Anda gak bersungut-sungut, Anda tetap terima kasih. Walaupun kenyataannya belum. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi Kau pasti akan lakukan perkara ajaib dalam hidup. Tuhan pasti akan jawab. Makanya itu, bergembiralah karena Tuhan. Carilah kebahagiaan di dalam Tuhan, dan Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Kenapa? Orang yang bergembira itu orang yang mengingatkan Tuhan. Karena kamu percaya. Tapi kalau kamu menuntut hasil, terus ngomel, terus komplain sama Tuhan, itu tandanya kita meragukan Dia. Mampu apa enggak? Nah ini loh. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kalau Anda kepingin hidupmu itu disertai Tuhan, lakukan apa yang Dia senangi. Berhenti, stop untuk hal yang tidak senangi Tuhan. Ya gimana Pak kalau kenyataannya begitu terus? Terus bagaimana Pak? Ya itu bukan urusannya Tuhan. Bagianmu itu bukan hasil. Bagianmu itu adalah dalam prosesmu itu. Nah itu bagianmu. Hasil itu bagiannya Tuhan. Ingat, Anda bukan penentu hasil. Yang menentukan hasil itu Tuhan. Yang injak-injak para lawan kita itu Tuhan. Tugasmu bersama dengan Tuhan. Tugasmu memandang kepada Tuhan yang berdiri sebelah kananmu, sehingga kamu nggak goyah. Tugasmu bersukacita. Itu tugas kita. Makanya ini penting banget. Ya. Jadi kenapa Anda bisa mengucap syukur? Karena Anda mengenal. Makanya kenapa? Itu bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur itu saling berkesinambungan. Ya. Jadi kalau Anda itu, karena 3 hal itu membuat Anda nanti mengenal Allahmu itu dengan benar. Sekarang begini loh. Kalau kamu nggak kenal Tuhanmu dengan benar, ya kamu nggak akan pernah bisa bersyukur, nggak akan pernah bisa percaya. Kenapa? Karena kamu nggak kenal. Kamu kenal Tuhan dari apa kata orang. Gimana kamu bisa percaya? Nah seringkali banyak orang itu kan nggak kenal. Makanya kadang-kadang orang kalau dikasih tahu bersyukur, marah. Bersyukur, matamu. Waduh. Kenapa marah? Dia nggak kenal Tuhan. Mungkin dalam dia bersyukur, tak apa-apa bersyukur Tuhan itu baik. Dia mungkin begini dalam hatinya, kau ini bersyukur. Mana nggak kenal? Ya seperti Anda hari ini duduk di tempat ini,
Kalau saya mau bersyukur, kalau mereka kan dalam hati, Pak Pendeta kalau ngomong sih gampang. Coba Pak Pendeta lah alami seperti saya. Ya kenapa? Oh karena kamu nggak kenal. Nggak kenal apa yang menyenangkan, nggak kenal apa kehendaknya. Nah bagaimana supaya Anda bisa kenal? Nah inilah firman Tuhan. Supaya Anda kenal. Baca. Renungkan. Nanti firman Tuhan itu yang akan membuat Anda tuh mengenal. Oh iya, aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku mengasihi aku. Nyawanya aja diberikan. Masa hal sepele begini dikasih. Aku percaya. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Nyawamu aja kau berikan untuk aku untuk nebus dosaku. Kalau perkara-perkara ini ringan, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Kau bisa berkata rambut di kepalaku pun terhitung. Jatuh Tuhan tahu. Peduli. Apalagi masalah kebutuhanku, Tuhan pasti cukupkan. Nah, burung di udara aja dipelihara, bunga bakung di ladang aja Tuhan hiasi sampai lebih indah dari pakaiannya Salomo. Masa Tuhan gak jaga hidupku, pelihara aku, masa depanku? Tuhan terima kasih, karena aku lebih berharga dari burung di udara, lebih berharga dari bunga bakung di ladang. Karena aku lebih berharga, makanya Tuhan mau jadikan aku mulia. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi kita ini mesti bersyukur. Jadi kalau Anda tidak bisa bersyukur, maaf ya, lebih hina dari burung. Burung aja tiap pagi bersyukur enggak? Bersyukur. Betul ya? Burung aja bersyukur. Ayam aja tiap pagi kokorio bersyukur. Nah, masa kita yang lebih mulia dari ayam, lebih mulia dari burung kok malah ngomel? Bunga bakung aja dihiasi. Itu bunga loh, bunga yang hanya tumbuh di rawa-rawa. Aduh, bisa dihiasi Tuhan jadi indah, lebih indah dari pakainya Salomo. Sekarang masa kita yang lebih mulia nggak dihiasi? Betul enggak? Makanya Tuhan pakai nyawanya nebus dosa kita. Untuk apa? Menghiasi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Nah ini Anda masih bersyukur. Tuhan terima kasih. Kok alasanku untuk aku dapat bersukacita, mengucap syukur, berdoa. Nah ini loh. Nah ini menunjukkan ketaatan kita untuk benar kudus di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu menunjukkan ketaatan. Anda mau taat apa enggak? Jadi mau taat benar apa enggak? Mau kudus enggak? Jadi selama Anda nggak mau benar, nggak mau kudus, ya sudah. Anda nggak akan pernah bisa bersukacita, berdoa pun juga nggak bisa. Nah saya kasih gambar di sini. Nah ini sukacita, ucap syukur, berdoa ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nah ini Yesus ini sebagai apa? Sebagai fokus kita di dalam Yesus Kristus. Jadi Anda bisa Anda bersukacita tanpa berdoa mengucap syukur, tak mungkin. Jadi orang yang bisa bersukacita ketika dia bisa berdoa, ketika dia bisa mengucap syukur. Anda berkata gini, aku bisa berdoa tanpa sukacita, tanpa mengucap syukur, tak mungkin juga. Kenapa? Kalau Anda berdoa tanpa sukacita, tanpa mengucap syukur, doanya isinya apa? Mengasihani dirinya sendiri. Tuhan, kenapa hidupku begini Tuhan? Kenapa hidupku kok melarat begini Tuhan? Aduh, ngomel terus. Apakah itu Tuhan? Bukan itu. Itu ngomel. Makanya orang kalau nggak bisa bersukacita, nggak bisa mengucap syukur, nggak bisa berdoa. Oh Pak, saya bisa mengucap syukur tanpa berdoa, tanpa bersukacita? Nggak mungkin juga. Gimana kamu bisa mengucap syukur kalau hatimu sendiri pun nggak bersukacita? Gimana kamu bisa mengucap syukur kalau kamu nggak berdoa? Jadi ini satu kesatuan, kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu semua dilakukan di dalam Kristus Yesus. Jadi
Gini, karena imanmu, karena Yesus Kristus kamu bersukacita. Karena imanmu kepada Yesus Kristus kamu berdoa. Karena imanmu kepada Yesus Kristus kamu mengucap syukur. Jadi dasar alasan Anda bisa melakukan 3 hal ini karena Yesus. Jadi ketiga hal ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Dan itu dilakukan di dalam Kristus Yesus. Jadi coba, ini tidak bisa Anda lakukan tanpa ini, tidak bisa. Jadi inilah yang membuat Anda bisa bersukacita. Makanya orang yang di dalam Yesus itu dikasih yang namanya modal di sini. Ini modal sukacita, damai sejahtera. Nah, Anda mesti jaga ini modal. Makanya kenapa Paulus bersukacitalah senantiasa, karena ini modal. Jadi ketika Anda percaya Yesus, langsung Tuhan kasih modal di sini. Sukacita, damai sejahtera. Makanya dikatakan kerajaan Allah berbicara bukan soal makan minum, tapi bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini modal. Jadi ketika Anda percaya Yesus, di sini ada sukacita. Sukacita bicara damai sejahtera pastinya. Jadi waktu Anda percaya Yesus, langsung Anda dalam modal. Dan jaganya bagaimana? Doa, ucap syukur. Ini yang Anda mesti limpah-limpahkan terus. Doa, ucap syukur. Langsung kembali lagi ke sukacita. Doa, ucap syukur, sukacita. Jadi ketika Anda berdoa, ada ucapan syukur, sukacita bertambah. Ketika Anda berdoa, ada ucap syukur, sukacita bertambah. Jadi ini tidak bisa Anda pisahkan. Wah, saya tak berdoa aja Pak tanpa sukacita. Tidak bisa. Nah, ini semua mesti di dalam Yesus. Kalau Anda di luar Yesus, tidak bisa juga. Makanya orang di luar Yesus, bagaimana caranya? Cari ekstasi, kesenangan-senangan dunia. Makanya kenapa orang butuh ekstasi, narkoba, untuk supaya bisa senang. Tapi ketika itu dilepas, apa yang dari luar itu tidak bisa mempengaruhi apa yang di dalam. Itu hanya bisa sementara. Makanya orang kalau sudah kecanduan sakau, tidak dikasih sakau, menderita, tubuhnya entar. Kenapa? Masalahnya di hatinya itu tidak benar. Nah, makanya ini penting. Amin. Saya rindu setiap kita, yuk, mari belajar sukacita, berdoa, mengucap syukur di dalam imanmu. Dan itu pilihan, ingat. Anda harus kerjakan. Mari kita datang kepada Tuhan.